dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal di bab ini bab 12 ya. Oke. Oke, kita sekarang pembahasan di bab 12 adalah turunan untuk fungsi dua peubah atau lebih ya. Jadi di sini ada dua peubah atau lebih. Jadi di sini atau lebih. Oke, kita di sini bab 12 ini ada sekitar 9 subtopik ya. Jadi nanti kita akan bahas soal untuk setiap subtopiknya. Nah, di sini saya punya 2 soal ya untuk setiap topik-topiknya, maka ini artinya satu ini tuh bukan lebih satu ya, tapi part 1 gitu. Nah, nanti akan ada part 2. Jadi untuk soal part 2 itu nanti akan menjadi latihan ya untuk dikerjakan atau dijadikan tugas ya. Oke, baik, kita mulai dengan pembahasan mengenai apa itu fungsi dua peubah, dua variabel gitu atau lebih gitu ya. Kita akan lihat bagaimana menentukan domain dan juga menentukan nilai fungsinya. Oke, saya langsung aja jawab. Oke, untuk domain itu adalah interval atau rentang dari si peubahnya ini agar si fungsinya atau nilai fungsinya itu ada atau terdefinisi. Maka di sini kita bisa lihat ya, x di sini itu x kuadrat ya, apa karakteristik fungsinya gitu. Saya tuliskan di sini aja. Fx, y sama dengan x kuadrat tambah akar y. Nah, ini di sini x-nya boleh berapapun. Jadi di sini kita bisa tulis gini lah ya. Himpunannya df itu adalah pasangan x, y gitu kan. Di mana x-nya itu boleh berapapun ya, asalkan dia bilangan real. Ya, karena kita bahasnya di sini fungsi dua peubah real gitu. Nah, jadi di sini kita tulis untuk x anggota bilangan real dan sekarang coba perhatikan y-nya. Y-nya itu di sini dalam bentuk akar y. Nah, kalau akar y berarti ya fungsinya berbentuk akar y. Nah, artinya nilai y di sini itu ada batasnya ya, karena fungsi akar itu dia selalu lebih besar atau sama dari 0. Nah, kalau seperti ini berarti y kita lebih besar dari 0. Jadi ini bisa ya kita kuadratkan, ini dikuadratkan sehingga kita bisa peroleh y itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita bisa tulis di sini y lebih besar atau sama dengan 0. Atau kalian juga bisa tuliskan nah ginilah. Dan si y-nya anggota bilangan real. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti akan banyak ya bentuk fungsi dua peubah ini, fungsi dua peubah atau lebih ini bisa juga nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi kalian lihat bentuk atau jenis karakteristik fungsinya itu, apakah nilai x dan y itu boleh berapapun atau ada batasannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang B, nilai fungsi untuk f1,4. Nah, f1,4 di sini 1 itu adalah nilai dari peubah x, sedangkan 4 itu adalah nilai dari peubah y. Maka kita di sini untuk mencari nilai fungsinya kita bisa mengganti setiap x itu dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah akar y-nya adalah 4. Nah, gitu. Sehingga kita peroleh 1 ditambah 2 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, ini dijadikan sebagai latihan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai kurva ketinggian.
Nah, jadi suatu fungsi dua peubah ya, khususnya dua peubah, fungsi dua peubah ya kita bisa simbolkan fx, y. Di sini fx, y ini uh, nanti akan kita gambarkan grafiknya itu pada R3 atau pada ruang 3 gitu, atau dimensi 3. Nah, oleh karena itu grafik dari si F ini berupa permukaan nantinya, atau pokoknya intinya dia dalam ruang. Jadi kalian bisa bayangkan itu adalah bangun ruang nantinya. Ya, nggak harus bangun ruang sebenarnya ya, tapi dia bisa berupa permukaan. Nah, permukaan ini nanti bisa kita buatkan kurva ketinggiannya. Ya, kurva ketinggiannya itu apa? Jadi kalau suatu permukaan misalnya seperti ini gitu ya, tahu biasanya ada ya fungsi yang seperti ini. Sorry. Nah ini anggaplah ini adalah setengah bola ya. Maka kalau setengah bola ini kita lihat dari atas ya, jadi di tengah-tengah banget gitu di sini kita lihat, maka ini kan ada sumbu Z ya di sini. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini kan bangun ruang. Tapi kalau misalnya kita lihat dia dari atas ya, dari sini. Nah, kita lihat dari atas ini. Ibaratnya ada sebuah kubah, terus kita lihat dari atas. Nah, maka penampakannya bisa menjadi seperti ini. Nah, jadi karena di 0,0 itu puncaknya ya seperti ini kira-kira. Terus kita sebenarnya bisa buatkan spiral-spiral ya. Jadi yang menyatakan bahwa semakin keluar ya, atau keluar dari 0,0, maka si spiralnya ini sebenarnya berada di ketinggian yang berbeda gitu. Jadi makin keluar itu ketinggiannya makin ke atas. Nah, berdasarkan grafik yang ini ya gitu. Tapi kalau di kurva ketinggiannya ya kita tetap gambarkan dia di R2 gitu, di ruang 2. Nah, nanti sebenarnya ini kalian bisa bayangkan aja kalau misalnya ada peta. Nah, peta itu map gitu ya, misalnya peta Sumatera Barat gitu, Sumatera sama Jawa. Nah, biasanya kan kalau kita perbesar itu nanti ada gradasi warna gitu kan, ada yang orange, kemudian ada yang merah, ada yang hijau. Nah, itu sebenarnya perbedaan warna itu menunjukkan ketinggian tempat itu gitu. Nah, jadi untuk kurva ketinggian ini juga bisa kita bedakan warnanya. Misal makin keluar itu warnanya akan tinggi ya, mungkin kita bisa kasih warna merah yang tinggi. Nah, makin ke dalam dia akan berwarna hijau atau sebaliknya gitu ya, saya nggak tahu nih. Nah, gitu. Nah, seperti itulah ya kurva ketinggian. Nah, sekarang kita akan menentukan kurva ketinggian untuk kurva yang untuk persamaan ini. Nah, ini. Jadi untuk kurva ketinggian, kalau kalian punya fungsi fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y, maka si nilai fungsi ini bisa kalian samakan dengan z. Nah, jadi sehingga kalian bisa dapatkan z bisa samakan gitu ya, nilai fungsinya itu bisa samakan dengan z, sehingga z sama dengan x kuadrat ditambah y. Nah, nanti ya untuk mendapatkan kurva ketinggian kita ganti z-nya itu dengan nilai-nilai tertentu. Jadi sebenarnya kan ini nggak hanya garis ini aja, di antara garis lingkaran luar dan yang kedua ini juga ada sebenarnya. Cuman kan kalau kita gambarkan semuanya ya dia akan menjadi lingkaran penuh kan gitu. Nah, makanya kita ambil aja titik-titik tertentu
Nah, titik tertentunya itu yang mewakili garis ini. Jadi garis yang terluar ini bisa jadi saat nilai Z-nya itu yang sama dengan misalnya 16 contohnya gitu kan. Ya, ini untuk kurva X kuadrat tambah Y kuadrat ya yang saya contohkan ini. Jadi saat Z-nya 16 ya berarti si lingkaran ini itu berada di ketinggian 16 dan lebarnya atau diameternya itu ya berarti diameternya 4 gitu ya kan. Nah ini juga sama, kita bisa ambil nilai Z tertentu, dimana di sini diwakili Z itu sama dengan K ya. Jadi K-nya di sini sudah tertentu, dipilih. Maka nanti kita akan mendapatkan untuk satu buah K itu akan memperoleh satu buah grafik. Nah, sekarang kita ambil saat K-4, maka kita akan memperoleh kesamaan min 4 sama dengan X kuadrat tambah Y. Nah, kalau dari sini kan Bu susah Bu, belum kelihatan ini tuh sebenarnya grafik apa gitu. Nah, kalian kan biasanya Y sama dengan gitu kan. Nah, coba bentuk juga dia, ubah letaknya. Berarti ini Y sama dengan min 4 atau min X kuadrat dikurang 4. Nah, ini kan parabola terbuka ke bawah, ya kan? Nah, jadi karena di sini itu fungsi dasarnya itu kita bisa lihat di sini ya, bentuknya ya, fungsi dasarnya itu Y sama dengan min X kuadrat. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih grafik fungsi ini seperti apa. Nah, ini kan adalah parabola terbuka ke bawah yang berpuncaknya di 0,0. Jadi kita bisa punya di sini adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah kurva dasar kita ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang kita punya itu di sini. Yang kita punya itu adalah min X kuadrat dikurang 4 satuan. Nah, berarti grafik yang biru ini kita turunkan 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nanti grafiknya akan menjadi di sini. Nah, gitulah kira-kira. Jadi ini yang Y sama dengan min X kuadrat kurang 4. Nah, lanjut gitu seterusnya. Di sini kan ada berapa buah nilai K? Ada 5 buah nilai K, berarti nanti akan ada 5 buah grafik. Min 1, ini kan jadi min 1 sama dengan min X kuadrat dikurang Y, ditambah Y. Jadi ini adalah Y sama dengan min X kuadrat dikurang 1. Nah, ini tetap fungsi dasarnya itu Y sama dengan min X kuadrat. Berarti, tapi di sini dikurang 1, berarti turun 1 satuan. Jadi, kita bisa gambarkan satu satuannya ini. Nah, ini adalah Y sama dengan min X kuadrat dikurang 1. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke K yang berikutnya. K yang berikutnya adalah saat 0, dimana di sini 0 sama dengan X kuadrat ditambah Y. Nah, kita punya persamaan Y sama dengan min X kuadrat, ya kan? Nah, berarti kalau Y sama dengan min X kuadrat ya udah ini yang biru ini. Nah, lanjut lagi. K sama dengan berapa lagi? K sama dengan 1 ya, 1. Maka kita punya 1 sama dengan X kuadrat ditambah Y. Nah, di sini kita punya Y sama dengan min X kuadrat tambah 1. Artinya ini apa? Grafik Y sama dengan min X kuadrat itu dinaikkan 1 satuan. Nah, maka kita bisa gambarkan di sini 1, 2,
3, 4. Nah ini Y sama dengan min X kuadrat ditambah 1. Oke, terakhir kita lanjutkan ke mana? Berapa lagi? Di sini saya tulis ya. K sama dengan 4. Maka kita punya 4 sama dengan X kuadrat tambah Y. Y adalah min X kuadrat ditambah 4. Nah ini kan grafiknya adalah Y sama dengan min X kuadrat tapi dinaikkan 4 satuan. Nah mana dia? Nah, kita bisa gambarkan ini. Ini Y sama dengan min X kuadrat tambah 4. Itu ya. Jadi inilah kurva ketinggiannya. Ini X, ini Y. Nah, mungkin gambarnya nggak simetris dan sebagainya ya. Mungkin karena ini sketsa, jadi bisa kalian lebih baik lagi nanti kalau gambar di tempat sendiri ya. Oke, nah ini ada bukan contoh ya, ini kalian kerjakan sebagai tugas ya. Oke, nah kita lanjutkan keturunan parsial di video selanjutnya ya.